Pernah nggak kamu terbangun di tengah malam dengan pikiran yang kayak badai, nggak berhenti berputar? Aku juga pernah. Rasanya seperti terjebak dalam lorong gelap, penuh tanya dan rasa takut yang sulit diungkapkan. Kenapa aku terus begini? Apa ada jalan keluar dari semua kebingungan ini? Kalau kamu sedang merasa seperti itu sekarang, aku ingin bilang, kamu nggak sendiri. Aku di sini menemanimu. Bukan cuma bicara, tapi berjalan bersamamu, merasakan setiap keraguan dan lelah yang kamu rasakan. Di video ini, kita akan bersama-sama menyelami perasaan itu, mencari kekuatan di balik keraguan, dan pelan-pelan menemukan cara agar hidup terasa lebih ringan. Jadi, yuk tetap di sini dan biarkan aku menemanimu dalam perjalanan ini. Karena kadang yang kita butuhkan bukan jawaban instan, tapi seseorang yang benar-benar mengerti dan hadir di sisi kita. Halo teman, sebelum kita mulai, aku ingin kamu tarik napas dulu. Tarik perlahan, tahan sejenak, lalu hembuskan. Sekali lagi, tarik dan hembuskan. Bagus. Kadang hal sederhana seperti bernapas itu bisa membantu kita untuk mulai melepaskan sedikit beban yang selama ini terasa begitu berat. Sekarang, aku ingin bicara tentang sesuatu yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Pikiran yang gak pernah berhenti, yang terus berputar dan berputar, kadang sampai membuatmu lelah, bingung, dan bahkan sulit tidur. Ya, itu yang kita sebut dengan overthinking. Pikiran yang berlebihan, seringkali tanpa kita sadari, menjadi sebuah siklus yang sulit untuk dihentikan. Satu pertanyaan muncul, lalu diikuti oleh pertanyaan lain, sampai kita merasa seperti tersesat di dalam labirin pikiran sendiri. Apakah aku sudah melakukan hal yang benar? Bagaimana kalau aku gagal? Apa aku layak untuk bahagia? Kenapa aku selalu merasa begini? Pertanyaan-pertanyaan ini terus mengalir tanpa henti. Dan kadang kita merasa seperti tak ada jeda untuk beristirahat. Aku tahu rasanya, teman. Aku pernah berada di tempat itu juga. Ada masa ketika aku terbangun di tengah malam hanya untuk dihadapkan pada badai pikiran yang tak kunjung reda. Saat dunia di luar sepi dan gelap, pikiranku justru riuh dan penuh kekacauan. Tapi seiring waktu, aku belajar sesuatu yang mungkin juga akan berguna untuk kamu dengar hari ini. Overthinking itu sebenarnya bukan musuh. Bukan sesuatu yang harus kita lawan atau sembunyikan. Sebaliknya, overthinking itu adalah alarm dari hati kita sendiri. Alarm yang berusaha memberitahu kita bahwa ada sesuatu yang perlu kita perhatikan. Sesuatu yang mungkin selama ini kita abaikan. Ketika pikiran kita terus berputar, itu sebenarnya adalah cara tubuh dan pikiran kita meminta kita untuk berhenti sejenak, mendengarkan, dan mengecek apa yang benar-benar kita rasakan. Sayangnya, seringkali kita menganggap overthinking sebagai sesuatu yang negatif, dan itu membuat kita semakin stres karena merasa harus segera menghentikan pikiran itu tanpa tahu caranya. Padahal, yang perlu kita lakukan adalah mengubah cara pandang kita terhadap overthinking. Alih-alih berperang melawannya, kita bisa belajar untuk menjadi pengamat yang lembut terhadap pikiran kita sendiri. Bayangkan kamu sedang duduk di tepi sungai, melihat air mengalir. Kadang air itu jernih, kadang keruh. Tapi kamu hanya menonton tanpa ikut terbawa arus. Itulah yang ingin aku ajak kamu lakukan dengan pikiranmu. Menjadi pengamat yang sabar dan penuh kasih pada dirimu sendiri, tanpa menghakimi atau terburu-buru mengambil keputusan. Karena kadang, apa yang kita perlukan bukan jawaban instan, tapi kesempatan untuk berhenti sejenak dan benar-benar menyadari apa yang sedang kita alami. Dan disitulah kekuatan dimulai. Ketika kamu mulai mengenali pola pikirmu, ketika kamu mulai memahami mengapa rasa itu muncul, kamu mulai mengambil kendali dari kebingungan itu. Ini adalah langkah pertama yang sangat penting dalam perjalanan untuk mengurangi beban pikiran dan menemukan ketenangan. Aku tahu, ini bukan hal yang mudah. Seringkali kita ingin cepat-cepat merasa lega, ingin segera menemukan solusi. Tapi kenyataannya, proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran. Jangan pernah merasa gagal jika pikiranmu masih berputar atau jika kamu merasa bingung lagi setelah mencoba berhenti sejenak. Itu wajar. Kita sedang belajar berjalan, bukan berlari. Di sesi berikutnya, aku ingin mengajak kamu untuk lebih dalam lagi, mengenal perasaan keraguan dan ketakutan yang sering menyertai overthinking itu.
Kita akan belajar bagaimana cara merangkul dan menerima perasaan itu, bukan melawannya. Karena justru dengan penerimaan itulah kita bisa mulai melepaskan beban yang selama ini menekan hati kita. Jadi, tetaplah bersama aku. Karena perjalanan ini baru saja dimulai. Kalau kamu sudah siap, kita lanjut ke sesi 2, di mana aku akan menemanimu untuk lebih dekat dengan rasa takut dan keraguan itu, supaya mereka tak lagi menjadi musuh yang menakutkan, tapi teman yang mengajarkan kita untuk bertumbuh. Kalau kamu sudah bersama aku sampai di sini, itu artinya kamu sudah mengambil langkah penting untuk mulai memahami pikiran dan perasaan yang selama ini sering membuatmu gelisah. Di sesi pertama, kita belajar bahwa overthinking bukanlah musuh, tapi alarm dari hati kita. Sekarang, aku ingin mengajak kamu untuk lebih dalam lagi mengenal 2 teman yang seringkali ikut muncul di tengah badai pikiran itu, keraguan dan ketakutan. Mungkin selama ini, keraguan dan ketakutan itu terasa seperti musuh yang harus kita hindari atau lawan. Kita sering berusaha menutup mata dari rasa takut atau mengabaikan keraguan agar tidak semakin membebani. Tapi aku ingin kamu tahu sesuatu yang mungkin berbeda dari apa yang selama ini kamu pikirkan. Keraguan dan ketakutan itu sebenarnya adalah bagian dari proses untuk bertumbuh. Aku juga pernah mengalami saat di mana keraguan itu begitu kuat sampai membuatku merasa hampir menyerah. Rasa takut yang muncul bukan hanya tentang hal-hal besar di luar sana, tapi juga ketakutan dalam diri sendiri. Takut gagal, takut tidak cukup, takut ditolak, atau bahkan takut akan ketidakpastian yang datang tanpa bisa kita kendalikan. Ketika kamu mulai merasakan hal itu, jangan buru-buru merasa itu adalah tanda kelemahan. Sebaliknya, cobalah untuk berhenti sejenak dan biarkan dirimu merasakan apa yang terjadi. Jangan melawan atau menolak perasaan itu. Bayangkan kamu sedang memeluk seorang teman yang sedang sedih. Kamu tidak memaksanya untuk langsung ceria atau kuat, tapi kamu memberinya ruang untuk menangis, untuk mengungkapkan apa yang dirasakan. Itulah yang aku ingin kamu lakukan pada dirimu sendiri ketika keraguan dan ketakutan itu datang. Memberi ruang dan menerima, bukan melawan. Dengan menerima dan merangkul keraguan dan ketakutan, kamu tidak hanya memberi diri kesempatan untuk sembuh, tapi juga membuka jalan untuk memahami diri lebih dalam. Kamu mulai melihat bahwa perasaan itu adalah sinyal, bukan hambatan. Mereka adalah guru yang mengajarkan kita tentang batas, tentang apa yang benar-benar penting, dan tentang apa yang mungkin harus kita ubah. Aku tahu, proses ini tidak mudah. Ketika kamu membuka diri pada rasa takut, terkadang itu seperti membuka pintu ke ruang gelap yang penuh dengan ketidakpastian. Tapi justru disitulah kita menemukan kekuatan tersembunyi. Saat kamu berani berdiri di depan ketakutan itu, walau hanya sekedar mengakuinya dalam hati, kamu sedang melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Kamu sedang melawan bukan dengan kekerasan, tapi dengan kelembutan dan keberanian. Perlahan-lahan, rasa takut dan keraguan yang tadinya terasa seperti bayangan besar di depanmu mulai mengecil. Mereka berubah menjadi teman yang mengingatkan, bukan yang menakut-nakuti. Aku mengajak kamu untuk membayangkan sebuah perjalanan, di mana setiap langkah adalah proses merangkul rasa yang selama ini kamu hindari. Tidak ada jalan pintas, tidak ada keajaiban instan, hanya langkah kecil yang penuh arti. Langkah untuk berkata pada diri sendiri, aku boleh merasa takut. Aku boleh ragu, tapi aku tidak akan berhenti. Setiap kali kamu berhasil menerima satu perasaan yang sulit, itu adalah kemenangan. Setiap kali kamu memberi ruang untuk keraguan tanpa membiarkannya menguasai, itu adalah kekuatan. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk mengingatkan dirimu sendiri bahwa kamu sedang dalam perjalanan yang penuh proses dan kasih sayang. Tidak apa-apa jika hari ini kamu merasa lelah atau bimbang. Besok adalah kesempatan baru untuk mencoba lagi, dengan hati yang lebih lembut dan pikiran yang lebih tenang. Di sesi berikutnya, aku ingin mengajak kamu untuk masuk ke ruang yang lebih tenang, di mana kita belajar tentang keheningan dan kekuatan yang ada di dalamnya. Karena kadang dalam keheningan itulah kita menemukan jawaban yang selama ini kita cari, bukan dengan suara keras.
tapi dengan suara hati yang paling dalam. Jadi pastikan kamu tetap bersama aku. Perjalanan ini bukan tentang tiba secepat mungkin, tapi tentang berjalan bersama dengan penuh kesadaran dan cinta pada diri sendiri. Aku akan menemanimu setiap langkah, sampai kita menemukan ketenangan yang layak kamu dapatkan. Sekarang, setelah kita belajar bagaimana merangkul keraguan dan ketakutan, aku ingin mengajakmu memasuki sebuah ruang yang sering kali kita abaikan. Ruang keheningan. Mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana bisa keheningan menjadi kekuatan? Bukankah saat kita merasa bingung dan penuh pikiran, justru keheningan membuat semuanya makin terasa berat? Aku paham. Aku juga pernah merasakan bahwa keheningan itu seperti ruang kosong yang menakutkan, tempat di mana pikiran liar makin leluasa berlarian. Tapi keheningan yang aku maksud bukan keheningan yang menimbulkan kesepian atau kekosongan yang menyakitkan. Ini adalah keheningan yang dipilih dengan sadar, keheningan yang memberikan kita ruang untuk bernapas, merenung, dan menemukan diri sendiri. Bayangkan sebuah danau yang tenang di pagi hari. Permukaannya begitu jernih hingga kita bisa melihat dasar danau itu. Ketika airnya bergelombang, kita tak bisa melihat dengan jelas. Tapi ketika danau itu tenang, segalanya menjadi lebih jelas, lebih terang. Begitu juga dengan pikiran kita. Dalam keheningan, kebisingan dan kekacauan mulai mereda, dan kita punya kesempatan untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri. Aku tahu memulai keheningan itu tidak mudah. Pikiran yang sudah terbiasa berlari akan mencoba melawan. Itu wajar. Tapi percayalah, dengan latihan yang lembut dan sabar, keheningan itu akan menjadi sahabat terbaikmu. Kamu bisa mulai dengan hal sederhana. Tarik napas dalam-dalam, tutup matamu, dan fokus pada perasaan tubuhmu. Rasakan setiap napas yang masuk dan keluar. Jangan paksa pikiran untuk berhenti, biarkan ia datang dan pergi seperti awan yang melintas di langit. Dalam keheningan itu, kamu akan mulai merasakan ketenangan yang tulus. Kamu akan menemukan bahwa tidak semua pertanyaan harus segera dijawab. Kadang, yang kita butuhkan hanyalah ruang untuk membiarkan perasaan dan pikiran itu ada tanpa tekanan. Ketika kamu mulai mengenal keheningan dengan cara ini, kamu akan menyadari sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang selama ini kamu cari bukanlah sesuatu yang harus dicari jauh-jauh di luar dirimu, tapi sudah ada di dalam. Kekuatan itu muncul dari kemampuanmu untuk hadir, untuk menerima, dan untuk tetap berdiri meski di tengah badai pikiran dan perasaan. Keheningan mengajarkan kita tentang kesabaran dan penerimaan. Ia mengajarkan kita untuk melepaskan kendali yang berlebihan dan membiarkan segala sesuatu mengalir sesuai waktu dan prosesnya. Aku ingin kamu tahu, tidak apa-apa untuk tidak tahu. Tidak apa-apa untuk merasa bingung, dan tidak apa-apa untuk mengambil waktu sejenak hanya untuk diam dan mendengarkan dirimu sendiri. Proses ini adalah bagian dari perjalanan yang membawamu menuju kedamaian dan kebebasan dari beban pikiran yang selama ini mengganggu. Saat kamu mulai merasakan keheningan itu, kamu juga membuka ruang bagi harapan dan inspirasi baru. Dari situ, ide-ide segar dan semangat hidup akan perlahan kembali datang. Aku akan selalu di sini, menemanimu di setiap hembusan napas, di setiap detik keheningan yang kamu pilih. Jangan takut untuk kembali ke tempat ini kapanpun kamu merasa dunia di luar terlalu bising. Dan di sesi berikutnya, aku akan mengajak kamu untuk mulai bergerak, meskipun dengan langkah kecil, menuju kebebasan dan ketenangan yang lebih nyata. Karena perjalanan ini bukan soal berlari mengejar sempurna, tapi soal berjalan perlahan dengan penuh cinta dan pengertian pada diri sendiri. Tetaplah bersama aku ya, kita jalani ini bersama. Setelah kita melewati perjalanan mengenal pikiran yang berputar, merangkul keraguan, dan menemukan ketenangan dalam keheningan, kini saatnya kita bicara tentang langkah-langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin kamu merasa berat dan takut untuk mulai bergerak. Pikiran itu sering berkata, "Aku harus melakukan ini dengan sempurna," atau "Aku belum siap." Aku tahu rasanya tidak mudah melewati hambatan itu. Tapi aku ingin kamu tahu, kamu tidak perlu melompat jauh untuk memulai perubahan. Langkah kecil saja sudah sangat berarti. Seperti menyalakan lilin di tengah kegelapan, satu nyala kecil bisa memberi cahaya yang cukup
untuk membuatmu melihat jalan selanjutnya. Mungkin langkah kecil itu adalah mengambil waktu 5 menit setiap hari untuk menarik napas dalam-dalam dan menenangkan pikiranmu. Atau menulis satu kalimat tentang apa yang kamu rasakan hari ini. Bisa juga berbagi cerita dengan seseorang yang kamu percaya, walau hanya sedikit saja. Semua itu adalah langkah yang berharga dan kamu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa hanya dengan memulai. Kita seringkali menganggap perubahan besar harus dimulai dengan tindakan besar. Tapi kenyataannya, kebanyakan perubahan bermula dari hal-hal kecil yang dilakukan secara konsisten. Ingat, proses ini bukan lomba atau perlombaan melawan waktu. Ini adalah perjalanan personal yang butuh waktu, kesabaran, dan kasih sayang pada diri sendiri. Jangan terlalu keras pada dirimu jika hari ini terasa sulit. Setiap usaha kecil yang kamu lakukan, walaupun terasa sederhana, adalah sebuah kemenangan. Aku ingin mengajakmu untuk mulai melihat setiap langkah kecil sebagai bukti keberanianmu, bukti bahwa kamu tidak menyerah pada kebingungan dan rasa takut. Kalau kamu merasa sulit untuk memulai, coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan sekarang untuk membuatku merasa sedikit lebih baik? Mungkin jawabannya sederhana, seperti minum segelas air, berjalan sebentar di luar, atau menulis satu kata yang mewakili perasaanmu. Tidak perlu memaksa diri untuk berubah secara drastis, karena perubahan yang tulus datang dari niat dan konsistensi, bukan dari tekanan dan paksaan. Aku akan selalu ada di sini untuk mengingatkanmu bahwa kamu sedang melakukan hal yang hebat, bahkan ketika kamu merasa ragu. Dan ingat, memberi waktu dan ruang untuk dirimu beristirahat juga bagian dari langkah itu. Kamu bukan mesin yang harus terus berjalan tanpa henti. Setiap kali kamu merasa lelah, berhentilah sejenak. Beri diri waktu untuk bernapas dan mengisi ulang energi. Langkah kecil itu akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik, ke ketenangan yang selama ini kamu cari. Di sesi berikutnya, aku ingin mengajak kamu untuk menyadari bahwa kamu tidak berjalan sendiri. Ada kekuatan luar biasa ketika kita saling mendukung dan berbagi. Kita akan bersama-sama menemukan bagaimana dukungan dan kehadiran bisa menguatkan perjalanan kita menuju kebebasan dari kebingungan dan overthinking. Jadi, tetaplah di sini, dan mari kita lanjutkan perjalanan ini bersama. Sekarang, setelah kita melewati beberapa langkah penting dalam memahami dan merangkul pikiran serta perasaan kita, aku ingin mengingatkan satu hal yang sangat berharga. Kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Kadang, rasa kesepian dan keterasingan muncul saat kita merasa bingung, takut dan terjebak dalam pikiran yang tak kunjung berhenti. Tapi kenyataannya, ada begitu banyak orang yang juga sedang berjuang, berusaha mencari jalan keluar dari labirin pikiran mereka sendiri. Aku di sini, dan aku percaya kamu juga punya kekuatan yang luar biasa untuk melewati semua ini. Lebih dari itu, ketika kita berbagi dan saling mendukung, kekuatan itu menjadi berlipat ganda. Jangan takut untuk membuka diri, untuk menceritakan apa yang sedang kamu rasakan. Bukan hanya untuk meringankan bebanmu, tapi juga untuk menemukan bahwa banyak dari kita merasakan hal yang sama. Mungkin kamu belum siap untuk berbicara langsung dengan orang terdekatmu atau merasa takut dianggap lemah. Tidak apa-apa. Kamu bisa mulai dari hal yang sederhana, membagikan ceritamu di kolom komentar di bawah video ini. Ini adalah ruang yang aman, tempat di mana kamu bisa berbagi tanpa takut dihakimi. Di sini, kita bukan hanya penonton, tapi komunitas yang saling mendukung dan menguatkan. Aku percaya dengan berbagi cerita, kamu bukan hanya melepaskan beban yang selama ini menumpuk, tapi juga membuka kesempatan untuk mendapatkan perspektif baru, dukungan, dan inspirasi dari orang-orang yang benar-benar mengerti. Jangan ragu untuk menuliskan apa yang sedang kamu alami, bagaimana perasaanmu, atau bahkan tantangan terbesar yang sedang kamu hadapi. Setiap kata yang kamu tulis adalah langkah kecil menuju penyembuhan. Dan kalau kamu merasa nyaman, kamu juga bisa membaca cerita-cerita dari teman-teman lain yang mungkin sedang mengalami hal yang sama. Kamu akan menemukan bahwa kamu tidak sendiri, dan bersama-sama kita bisa saling menguatkan. Ingat, perjalanan ini bukan tentang menjadi sempurna atau menyelesaikan semua masalah sekaligus. Ini tentang berjalan bersama
dengan penuh pengertian dan kasih sayang pada diri sendiri dan satu sama lain. Aku di sini akan terus menemanimu, memberi dukungan lewat setiap kata, dan bersama-sama kita akan melewati masa-masa sulit ini. Jadi, aku ingin mengajak kamu untuk mulai membuka cerita dan hati di kolom komentar sekarang. Apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang membuat pikiranmu berputar dan sulit berhenti? Kamu tidak perlu menulis dengan sempurna atau lengkap. Cukup tuliskan apa yang ada di dalam hatimu. Aku dan banyak teman di sini akan mendengarkan dan merespon dengan penuh pengertian. Mari kita buat kolom komentar ini menjadi ruang yang hangat dan penuh cinta. Tempat di mana setiap cerita dihargai dan setiap perasaan mendapat tempat. Terima kasih sudah sampai di sini dan mau berbagi perjalanan ini bersama aku. Ingatlah, kamu tidak sendiri. Kita lebih kuat bersama.